Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa FTKI Universitas Nasional. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan sistem informasi, di mana ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah proses pengembangan sistem, kemudian yang kedua adalah strategi alternatif pengembangan sistem, dan peralatan dan teknologi terotomatisasi. Rekan-rekan mahasiswa, proses pengembangan sistem ini adalah satu set aktivitas, metode, praktek baik, produk jadi, dan peralatan terotomasi yang digunakan para stakeholder secara berkesinambungan memperbaiki sistem informasi dan perangkat lunak. Nah, agar proses pengembangan sistem menjadi lebih efisien, maka organisasi harus menggunakan kerangka manajemen proyek dan proses capability maturity model. CMM atau capability maturity model adalah kerangka terstandarisasi untuk menilai tingkat kematangan dari pengembangan sistem. Adapun 5 tingkatan kematangan, yang pertama adalah level 1, ini adalah permulaan, kemudian level 2 dapat diulang, level ketiga terdefinisi, level keempat terkelola, dan level kelima adalah teroptimalisasi. Ada beberapa prinsip dasar pengembangan sistem. Yang pertama adalah ketika kita mengembangkan sistem, maka wajib melibatkan para pengguna sistem, karena mereka lah yang tahu bagaimana sistem sebelumnya berjalan, apa kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah gunakan pendekatan pemecahan masalah. Kita pelajari masalahnya, mendefinisikan persyaratannya, mengidentifikasi solusi-solusinya, mendesain dan mengimplementasikan solusi, dan mengamati serta mengevaluasi dampak yang terjadi. Nah, ini adalah fase yang harus dilalui adalah fase definisi lingkup, analisa masalah, analisis persyaratan, desain logis, analisis keputusan, kemudian desain fisik dan terintegrasi, konstruksi dan pengujian, yang terakhir adalah instalasi dan pengiriman. Nah, rekan-rekan mahasiswa, proyek pengembangan sistem ini dipicu oleh beberapa faktor. Materi sebelumnya saya sampaikan bahwa ketika kita mengembangkan sistem, maka yang mendorong itu paling tidak adalah masalah. Ya, ada masalah dari sistem yang sedang berjalan. Itulah yang mendorong kita harus selalu mengembangkan sistem. Selain ada pendorong yang lain seperti driver bisnis dan driver teknologi. Jadi proyek pengembangan sistem itu dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya adalah problem atau masalah, itu situasi yang tidak diinginkan oleh organisasi, dan akhirnya tujuan dari organisasi itu sulit untuk dicapai. Ini adalah masalah. Kemudian opportunity atau kesempatan, itu adanya kesempatan untuk memperbaiki organisasi, ya, karena mungkin ada perkembangan atau peluang-peluang bisnis yang nanti akan dapat didapatkan atau diperoleh, ya, dari adanya kesempatan tersebut. Kemudian direktif atau perintah, ya. Nah, ini adalah persyaratan baru yang ditentukan oleh manajemen, oleh pemerintah, ataupun pengaruh eksternal lainnya. Jadi ketika kita mengembangkan sistem itu bisa jadi karena ada persyaratan baru yang harus dipenuhi, di mana persyaratan itu tentu ditentukan oleh manajemen atau pimpinan perusahaan, atau mungkin ada peraturan-peraturan pemerintah yang mendorong perubahan proses bisnis misalnya, atau adanya pengaruh-pengaruh eksternal yang mana itu mempengaruhi kinerja dari satu perusahaan. Mau tidak mau, ya kita harus menyesuaikan sistemnya supaya lebih efektif dan efisien. Nah,
Dalam mengembangkan sistem, James Waterby ini adalah satu pakar sistem informasi. Beliau mencoba membangun kerangka yang berguna untuk mengklasifikasikan masalah, dan beliau menyebutkan sebagai pieces. Jadi untuk menganalisa masalah, ya, maka James Waterby ini menggunakan kerangka yang kita kenal sebagai pieces. P-nya adalah performance, ya. Kemudian E, information, E, economic, C, control, E, efisiensi, dan yang terakhir S adalah service. Nah, inilah dasar ketika kita ingin menganalisa masalah yang terjadi pada sebuah sistem. Performance ini terkait dengan produksi, terkait dengan waktu respon. Jadi ketika kita melihat sebuah sistem apakah memiliki performance yang baik, ya tentu kita harus lihat apakah sistem tersebut dapat melakukan proses produksi dengan baik. Jumlah kerja selama periode waktu tertentu itu berapa banyak. Inilah yang dapat mengukur performance dari sebuah sistem. Kemudian waktu respon, berapa rata-rata transaksi yang dapat dilakukan. Kemudian information atau data, ini kalau bicara output berarti information, ya. Kalau input berarti data. Nah, tentunya ketika kita menilai apakah sistem yang ada itu sudah cukup baik atau bermasalah, maka kita lihat saja outputnya. Apakah outputnya atau informasi yang dihasilkan itu sudah sangat baik, sudah sangat relevan, ya, sudah sesuai dengan penggunaan. Ini dapat kita analisa. Kemudian inputnya. Input ini akan sangat mempengaruhi kualitas output. Nah, tentunya kita harus melihat apakah proses capture input ini sudah berjalan dengan baik. Ini kita bisa lihat. Kemudian data yang tersimpan. Nah, apakah data tersimpan ini redundan atau rangkap? Apakah sudah disimpan dengan akurat? Ya. Apakah data yang tersimpan itu dapat diakses dengan cepat? Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita ukur dari sisi information, ya, information. Kemudian ekonomi ini adalah terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk membangun sebuah sistem. Harapannya ketika kita membangun sistem, ya biayanya tidak terlalu tinggi, namun keuntungan yang didapatkan ya harus sesuai dengan biaya yang kita keluarkan. Jangan sampai biayanya besar tetapi keuntungannya kurang. Nah, makanya ketika hasilnya seperti itu, maka kita putuskan bahwa sistemnya bermasalah. Kemudian kontrol atau keamanan di sini tentunya kita harus melihat sejauh mana sistem itu dapat mengamankan hasil output atau proses input. Output yang dihasilkan tentunya diharapkan sangat secure, tidak mudah diubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau ini memungkinkan terjadi, bisa terjadi, maka ya kita harus memperbaiki sistem tersebut. Nah, jadi kontrol atau keamanan ini fokusnya pada bagaimana menjaga keamanan dari data, proses maupun output yang dihasilkan. Kemudian efisiensi ini adalah satu usaha, ya, yang dilakukan untuk menilai apakah sistem informasi tersebut sangat efisien. Apakah data yang diinputkan itu tidak berlebihan, ya, dalam arti untuk menghasilkan sebuah output yang baik belum tentu datanya harus sekian banyak. Bisa jadi sekian banyak itu sebagian sampah. Oleh karena itu kita harus efisien. Ya, kita inputkan data-data yang diperlukan saja supaya tidak memakan banyak waktu. Services ini adalah satu rangka yang mana kita harus melihat apakah sistem itu user friendly, misalkan mudah dipelajari, apakah sistem tersebut kompatibel dengan sistem-sistem lain. Berarti nanti ketika kita melihat dari si service dan
sistem tersebut tidak kompatibel, tidak user friendly, tidak mudah dipelajari, maka ya kita harus mengembangkan lagi, memperbaiki lagi supaya sistemnya lebih user friendly, mudah dipelajari, mudah diintegrasikan dengan sistem-sistem yang lain. Nah, secara standar proses pengembangan sistem itu terdiri dari analisis, desain, implementasi, maintenance ya. Ini adalah langkah-langkah standar dari proses pengembangan sistem. Ini adalah fase-fasenya. Kita sering mendengar istilah SDLC ya, System Development Life Cycle. Nah, di sini ada identifikasi dan seleksi proyek, inisiasi perencanaan proyek, analisa, desain. Ya. Desain di sini ada desain logik dan desain fisik, implementasi dan juga maintenance. Ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan ketika melakukan identifikasi dan seleksi proyek. Misalkan di sini adalah mengidentifikasi proyek yang potensial, melakukan klasifikasi dan meranking proyek, dan memilih proyek yang dikembangkan. Sumber daya yang terlibat di dalam langkah pertama ini siapa? Oh ya, ada user, ada sistem analis, ada manajer yang mengkoordinasikan proyek. Ini adalah aktivitas yang bisa dilakukan, ada wawancara, ada dokumentasi. Ya. Output yang dihasilkan apa dari tahap tersebut? Ya, laporan kelayakan ya, dari sebuah sistem yang akan dikembangkan. Inisiasi ini langkah-langkahnya. Kemudian analisa, ini adalah fase yang digunakan untuk melihat ya apakah sistem tersebut berjalan dengan baik ya, sistem yang sedang berjalan itu berjalan dengan baik. Jika tidak, maka perlu diperbaiki. Ini aktivitas utama dari fase analisis, pengumpulan informasi, mendefinisikan sistem requirement, membangun prototype, memprioritaskan requirement, sampai dengan mereview requirement dengan pihak manajemen. Ini tahap analisa. Kemudian tahap desain, ini adalah tahap mendeskripsikan requirement yang telah direkomendasikan tadi. Jadi dari hasil analisa dan hasil rancangan analisisnya, maka tinggal didesain ya secara fisik dan logik. Setelah itu diimplementasikan sistemnya dan maintenance. Dan perlu diketahui maintenance ini tidak kalau misalkan kita biasa memaintenance hardware, kita harus membersihkan ya dengan berbagai tools. Tapi kalau sistem maintenance-nya adalah dengan correction, adaptation, enhancement, gitu. Ini adalah langkah-langkah untuk melakukan maintenance. Nah, ini adalah kelemahan SDLC ya, biaya terlalu mahal, proses terlalu lama, gitu ya. Ini tahapannya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah strategi lain bagaimana membangun sistem informasi itu bisa lebih cepat. Di sini ada strategi pengembangan model driven. Ini merupakan satu strategi pengembangan sistem yang menekankan pada pembuatan gambar model sistem yang membantu untuk memvisualisasi, analisis masalah, mendefinisikan persyaratan bisnis, mendesain sistem informasi. Nah, ini adalah gambaran untuk model driven. Ini adalah kelemahannya model driven. Nah, sekarang teknik pengembangan model driven itu apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah pemodelan proses atau proses modeling. Ini adalah teknik yang berpusat pada proses ya, yang digunakan untuk memodelkan persyaratan bisnis dan mendesain satu perangkat lunak. Nah, contohnya apa ini? Contohnya DFD. Ya, pemodelan proses ini contohnya DFD. Kemudian pemodelan data atau data modeling, ini teknik berpusat pada data. Bagaimana data-data ini diintegrasikan. Nah, contohnya apa di sini adalah ERD, Entity Relationship Diagram. Kemudian objek modeling atau pemodelan objek. Ini adalah teknik yang digunakan untuk menggambar sebuah sistem dengan objek-objek atau dengan konsep objek-objek. Nah, contohnya apa di sini? Ada UML, Unified Modeling Language. Nah, ini adalah contoh strategi alternatif pengembangan sistem yang menggunakan model driven. Kemudian ada juga strategi pengembangan aplikasi cepat atau
Rapid Application Development. Nah, biasanya digunakan prototype untuk menggali informasi kebutuhan sistem. Kemudian ini tahapan-tahapannya, nanti rekan-rekan bisa baca di modul yang sudah saya berikan. Kemudian nah ini tadi kan model Rapid Application Development ini tentu sebuah metode yang sangat cocok untuk satu pengembangan sistem dengan skala yang besar. Model Rapid Application Development ini memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dan pemesan ya. Keduanya harus tergabung dalam satu tim. Karena apa? Karena prototipe itu akan dipresentasikan, kemudian customer atau pelanggan itu nanti akan melihat apakah sistem sudah berjalan atau sudah sesuai dengan kebutuhan. Maka jika tidak, maka harus memberikan masukan, dan pengembang harus memasukkan lagi sistem-sistem tersebut atau merenovasi kembali, memperbaiki sesuai permintaan. Setelah selesai dipresentasikan lagi sampai menghasilkan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, kemudian ada satu strategi yang paling cepat, yaitu strategi paket aplikasi. Artinya kita membeli paket-paket aplikasi untuk membantu proses bisnis di perusahaan. Nah, solusi ini tentu solusi yang cepat, paling cepat di antara semua solusi, namun ya kita harus menyediakan budget yang cukup lumayan untuk mendapatkan sistem ini. Dan kita juga harus melakukan analisa terhadap sistem yang sedang berjalan untuk disesuaikan dengan sistem-sistem yang beli paket aplikasi komersial ini. Nah, tentunya ketika kita memilih metode apa yang sesuai, ya kita harus melihat kebutuhan, kemampuan dari company yang kita bantu untuk pengelolaannya. Nah, kemudian ada strategi hibrid. Ini adalah satu strategi pengembangan hybrid, yaitu gabungan antara model driven dan model rapid application development. Jadi driven itu dengan menggambar ya, ada model proses, model data, ada model objek. Nah, digabung dengan rapid application development. Maka ini menjadi strategi pengembangan hybrid. Nah, perawatan sistem. Nah, tadi saya sudah mengatakan maintenance ini kalau dalam konteks software tentu bukan membersihkan dari kotoran dan debu ya. Paling tidak perawatan ya membersihkan dari virus dan melakukan correction terhadap sistem yang sudah berjalan. Melakukan adaptation atau menyesuaikan dengan kebutuhan terhadap sistem yang berjalan. Melakukan enhancement terhadap sistem yang sedang berjalan atau disesuaikan fiturnya sesuai kebutuhan terkini. Nah, peralatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan ya ada cukup banyak ya. Kalau kita ingin menggunakan tool ya, case tool ya. Case tool di sini ada beberapa, contohnya ada Rational Rules, ada Power Designer, ada Oracle Designer. Ini adalah case-case yang dapat digunakan untuk membantu kita di dalam mendesain sistem informasi. Baik rekan-rekan mahasiswa, demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan ketik saja di forum diskusi. Jika penjelasan saya di forum diskusi belum jelas, maka saya bisa membuat satu video taping pembelajaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan mahasiswa semua. Baik rekan-rekan mahasiswa, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.